ini akhirnya laju trending di hari teman-teman juga banyak. Senang banget karena ini sebenarnya acara kedua kita ya. Kita udah pernah soft launching sebelumnya, tapi kali ini tuh lebih intimate karena aku undang teman-teman deket aku, jadi supaya mereka cobain roti Lajoy juga dan nyobain nongkrong di dalam tempatnya. Jadi seneng lah sekalian bisa ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu juga gitu. Sebenarnya sesimpel karena aku suka makan. Karena roti sebenarnya udah nggak rame juga kan, sekarang udah nggak ada yang buka bisnis roti atau kue gitu. Cuma kenapa tiba-tiba aku pengen lagi bisnis roti dan kue, karena satu aku suka banget sama roti-rotian. Terus kemarin itu triggernya gara-gara aku lagi liburan, aku ngeliat banyak banget bakery cafe di luar negeri yang bagus banget. Nah terus aku mikir kenapa enggak bikin di Indonesia ya, supaya makin banyak orang yang bisa ngerasain ambience kayak gini, makan roti di tempat yang bagus. Harganya juga aku bikin yang affordable supaya banyak orang yang masih bisa beli. Terus juga ya supaya aku bisa buka di Indonesia, buka lapangan kerja lagi. Jadi akhirnya bikin deh Lajoy Bakery. Jadi sebenarnya karena aku suka sama roti, aku juga suka nongkrong di kafe, jadi ya kenapa enggak kita bikin sendiri. Emang setiap hari harus kayak gitu kan? Kenapa? Dulu emang biasanya setiap hari harus kayak gitu, harus ada roti atau gimana dong? Oh, aku setiap hari harus ada roti, makanya diet tepung nggak akan pernah bisa. Kalau diet nasi bisa deh, tapi kalau diet roti aku nggak bisa gitu. Karena pagi pasti sarapannya roti, terus sore-sore kita ngopi, biasanya meeting sama klien pasti temennya roti atau kue. Jadi emang setiap hari aku tuh anak roti banget gitu, selalu jajannya gitu. Di luar negeri juga, di saat aku ke Itali, orang-orang makannya pasta, aku malah nongkrong di bakery cafe-nya nyobain satu-satu, tiramisunya, nyobain satu-satu pastry-pastrinya gitu. Ya karena aku suka, jadi aku pengen bikin bisnis itu. Karena dari hobi masak kamu juga akhirnya Itu juga, tapi saya belum bisa bikin pastry ya. Aku masaknya masakan Indonesia. Ya masakan Indonesia kan aku udah punya restoran gitu, jadi ya aku pengen sesuatu yang beda lagi gitu. Dele, ini salah satu investasi kamu ke depan juga. Oh ya betul, ini salah satu investasi aku ke depan juga, karena rencananya Lajoy emang pengen buka di seluruh Indonesia. Jadi aku pengen Lajoy Bakery ini bisa dicobain sama banyak orang, buka di banyak tempat. Ya pastilah bisnis itu pasti investasi, kita invest uang, invest tenaga, invest waktu gitu. Semoga hasilnya baik. Dan mau dekat di mana? Kita sih lagi mencari tempat yang baik, yang tempatnya pas, strategis juga. Kayak gini kan nyari tempatnya aja nggak gampang gitu ya, bener-bener harus strategis, orang deket kemana-mana, makanya bukannya di sini. Tapi ya dalam waktu dekat masih cari-cari sini kota mana dan di tempat tertentu. Ini sesibuknya kamu memanage manajemennya seperti apa untuk bisnis kayak gini mau? Kalau bisnis itu kan udah ada timnya ya pasti ya, nggak mungkin aku yang taker sendiri gitu ya. Aku sebagai owner, pasti di bawahnya tuh ada tim yang ngurusin lokasinya, ngurusin dapur, ngurusin marketing, ngurusin segala macam urusan packaging, desain. Ya aku sebagai owner, gimana caranya nyari tim yang solid gitu, yang bisa punya visi yang sama kita, cara kerjanya juga sama, cepetnya sama kita gitu. Jadi ya pasti bisa termanage dengan baik karena SDM-nya sendiri gitu. kamu sendiri lebih kemana sih kali ini? Apa? Kamu seneng jalan-jalan kemana terus sehingga bakery kamu ini ngetesnya lebih kemana? Kalau aku sih sebenarnya kalau sekarang ini senengnya jalannya ke Indonesia aja sih, di dalam Indonesia. Makanya walaupun pastrinya terinspirasinya dari Paris, terinspirasi dari Italia, tetap dicocokin sama lidah Indonesia gitu. Jadi ya karena menurut aku selera orang kan di setiap negara beda-beda ya. Tetap harus ngikutin selera pasar kita sih di Indonesia gitu. Nanti mau sekolah masak guys? Mau Pastry gitu di Mau banget. Pas aku liburan ke Rome, aku bilang sih sama orang tua aku kayak mungkin sebelum S2 aku boleh kali ya sekolah yang lebih fun gitu, seperti masak atau baking yang nggak terlalu mikirin thesis atau tugas-tugas gitu. Terus papaku bilang emang mau di mana? Kayak aku mau di Rome deh, karena waktu aku liburan ke Rome tuh aku jatuh cinta banget sama semuanya. Jadi pengen sih, kalau ditanya pengen apa enggak, pengen bisa take course baking gitu di luar. Emang pas liburan kapan Bril? Terus apa yang kamu ambil dari liburan? Kalau liburan ke luar negeri itu tahun lalu di akhir tahun lah aku di awal tahun kemarin aku liburan ke Paris, Italia. Terus kalau baru-baru ini sebenarnya aku ke timur, ke NTT. Ada yang diambil mungkin dari lokal food atau Yang pasti yang diambil itu kalau aku ngelihatnya desainnya sih, kayak ada beberapa packaging dan ada beberapa desain tuh yang terinspirasi sama Pink Beach, kan pasirnya warna pink, terus ada birunya, jadi desain kue kita juga ada yang terinspirasi sama itu.
ya apapun yang aku lihat lah, kalau bisa dijadikan produk kenapa enggak gitu. Tapi tadi kamu yang impikan ke orang tua kamu bilang tadi apakah itu bakal kamu wujudin lagi? Ya mungkin aja kalau ada waktunya, kalau nggak ada kerjaan film dan bisa aku tinggal sebentar, bisa aja aku sekolah baking, pengen. Dulu ya. Kenapa seneng banget masak? Karena masak tuh stress relief ya buat aku. Jadi kalau aku masak tuh aku kayak ngilangin stres lah. Karena nggak mungkin setiap hari bisa healing, liburan kemana gitu kan. Ya tapi aku setiap hari bisa masak gitu, meluangin waktu buat masak, dan itu kayak ngilangin stres lah. Kalau capek sama kerjaan kantor, capek sama syuting, masak tuh bikin aku lupa, terus bikin aku seneng aja gitu. Orang tua. Sudah banyak punya bisnis. Aduh, jangan Yang pengen dikejar sama rilis. Film apa ya? Sebenarnya sih sekarang lebih memaintain apa yang udah aku punya. Kayak kan aku udah ada PH sendiri, ya aku maintain PH aku supaya besar, bisa produksi film terus. Aku udah punya bisnis, ya di maintain bisnisnya supaya awet, bisnisnya sustain sampai ke depan. Jadi ya sekarang sih lebih ke maintain apa yang aku punya dan seimbang sama personal life aku. Kayak kalau di 2022 kan aku kerja mulu, kayak nggak ada tuh liburan sama sekali. Dari 2023 tuh aku pengennya kerja tapi ada waktu juga buat aku liburan, ada waktu juga kemarin aku jalan-jalan sama keluarga aku. Jadi balance antara personal life sama kerja gitu. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.